Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam hidup kita selalu diperhadapkan kepada pilihan. Selama hidupnya, saudara, selama hidup kita manusia akan selalu diperhadapkan pada pilihan. Sejak kita mulai membuka mata kita, bangun dari tidur di pagi hari, kita sudah harus memilih. Kita akan bangun, kita akan masih terus menikmati bantal dan guling kita, melanjutkan tidur. Lalu apakah kita memilih langsung sarapan dulu atau kita mandi lebih dahulu? Kita selalu akan memilih, saudara. Kita akan begini atau begitu. Yang ini atau yang itu. Kesana atau kesini. Kita manusia di dunia memang diberikan kebebasan. Itulah rahmat anugerah Tuhan. Bahwa manusia dicipta Tuhan dengan kebebasan, diberi kehendak bebas. Kalau ada kebebasan itu berarti, saudara, selalu ada pilihan dalam kehidupan kita. Memilih, saudara akan sekolah atau berhenti sekolah dan bekerja. Saudara memilih untuk terus sewa apartemen atau saudara mau beli rumah. Saudara memutuskan akan menikah atau saudara akan melajang terus, saudara memutuskan akan terus menduda atau menjanda atau kawin lagi, saudara memutuskan mau maju atau saudara mau mundur, saudara mau berkata jujur atau saudara mau berkata bohong. Dan terus dalam kehidupan kita ini ada pilihan, saudara mau bersetia atau saudara mau selingkuh dan berkhianat, saudara mau memberi bantuan dan peduli kepada orang lain, atau saudara mau menutup hati saudara kepada orang lain, saudara mau beribadah hari ini di gereja, datang melangkahkan kaki di pelataran Tuhan, atau saudara mau tetap di rumah saja. Saudara selalu ada pilihan, apakah saudara mau ke mall atau saudara mau berbakti mengkuduskan, saudara mau tetap bekerja atau saudara melangkahkan kaki berhenti mengkuduskan hari perhentiannya. Sebagaimana Yosua berkata, saudara, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan di hari kudus perhentiannya, pilihlah pada hari ini. Pilihlah pada hari ini. Ada pilihan, saudara. Tetapi Yosua berkata, tetapi aku, itu pilihan Yosua, dan seisi keluargaku, aku akan datang ke rumah Tuhan dan berbakti dan beribadah kepada-Nya. Saudara, setiap kita orang mengambil bukan hanya 1, 2 ratusan, bahkan ribuan pilihan setiap hari. Ada pilihan yang mudah, namun ada pilihan juga yang sering sulit, bahkan ada yang disebut sebagai dilematis dalam kehidupan kita. Maka muncul banyak teori bagaimana kita mengambil keputusan. Apalagi kalau saudara manajer, saudara akan belajar di sekolah manajemen bagaimana membuat pilihan dalam kehidupan ini. Ada yang berteori bahwa ukuran yang terbaik untuk kita mengambil keputusan adalah apa yang perlu. Jadi di luar itu yang tidak perlu, tidak usah dipilih. Tapi ada yang bilang tidak. Yang terpenting adalah pantas. Pantas atau tidak. Jadi yang tidak pantas jangan dipilih. Yang lain berkata tidak. Berguna atau tidak. Yang lain lagi berkata mungkin yang lain benar atau tidak. Yang lain berkata tepat atau tidak. Dan di luar itu tidak usah dipilih. Itu menunjukkan tidak mudahnya kita memilih dalam kehidupan kita. Kadang bahkan pilihan itu bukan hanya ini atau itu. Satu atau dua saja. Kita dapat dibuat pilihan lebih dari dua yang membingungkan. Namun, lepas dari semuanya itu, mari kita sadari. Kita camkan dengan sungguh apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Sebenarnya bukan sekedar pilihan itu yang serius dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang dikandung dari pilihan itu, itulah yang terpenting buat kita, saudara. Artinya, saudara, pilihan itu selalu mengandung akibat. Pilihan itu bukan sekedar pilihan yang terpenting.
tetapi ada konsekuensi. Apa yang kita pilih itu ada konsekuensinya untuk kita sekarang, bahkan untuk yang akan datang dalam kehidupan kita itu. Maka kepada kita diberikan nasihat dengan serius, jangan salah pilih dalam kehidupan kita. Memang saudara, ada pilihan yang tidak berdampak apa-apa dalam kehidupan kita. Namun mari kita juga sadari ada pilihan yang membawa akibat, membawa konsekuensi, berdampak baik sementara, bahkan yang kekal dalam kehidupan kita. Dan ada teman saya menulis di Facebooknya demikian, saudara. Bila kita salah pilih makan, akibatnya mungkin perut kita dapat sakit 1 jam, 2 jam, atau mungkin sehari. Atau bila kita salah pilih model rambut, terlanjur dipotong sedemikian rupa, kita menyesal mungkin sebulan lamanya. Atau kita salah memilih multiple choice pada waktu ujian di sekolah dan kita tidak naik kelas, kita menyesal 1 tahun dengan pilihan kita. Dan dia menulis di Facebook, tapi kalau kamu salah pilih pasangan hidup, seumur hidup kamu akan merana dan tinggal dalam duka dan penyesalan. Gitu ya, itu tulisan teman saya. Dan pilihan itu membawa konsekuensi. Dari yang sementara sampai yang kekal. Dan dari konsekuensi yang tidak begitu berarti, tetapi ada yang serius, ada yang membawa penyesalan bahkan sampai di bawah seumur hidupnya. Tetapi ada pilihan yang hari ini diingatkan kepada Tuhan. Mempertaruhkan seluruh hidup kita. Pilihan yang mempertaruhkan seluruh hidup kita. Itulah isi dari pidato Musa sebagai wasiat sebelum dia meninggalkan kepemimpinannya dan bangsa Israel masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan penuh dengan susu dan madu. Dan pidato itu menjadi sangat penting kali ini, wasiat buat umatnya. Dan dikatakan bahwa kepada mereka diperhadapkan pilihan. Tetapi bukan pilihan itu yang diperingatkan, tetapi konsekuensinya yang diingatkan oleh Musa kepada umat, yaitu konsekuensi kehidupan dan keberuntungan, atau kita akan memilih kebinasaan, kematian, dan kecelakaan. Mari kita buka hati kita sekali lagi, apa yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan pilihan, kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Dan itulah pidato wasiat dari Musa sebelum bangsa Israel masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Dan Yesus mengulang kembali, saudara. Kalau saudara baca di dalam Matius pasal 7 ayat 13, Yesus memperingatkan dan dengan indah selalu juga anak-anak di sekolah minggu diajarkan nyanyian dari peringatan Tuhan Yesus. Di dalam dunia ada 2 jalan, kan? Di dalam dunia ada 2 jalan pilihan. Yang lebar jiwamu mati, kan? Dan yang sempit jiwamu berglori dalam kemuliaan. Namun saudara, Yesus sendiri sudah mengingatkan, dalam pilihan itu, mana yang lebih kita pilih dalam kehidupan ini. Dan Yesus sendiri mengatakan, itu berarti kenyataan yang ada dalam hidup ini. Kebanyakan orang, dan saya berdoa
Tidak satupun dari jemaat GKI San Jose memilih jalan kebinasaan yang menjadi tema kita hari ini. Pilihlah masuk melalui pintu yang sah itu, Yesus berkata. Karena yang lebar itu, lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, sedang jalan yang sempit adalah jalan kehidupan yang kekal. Maka saudara, mari kita dengar suara dan panggilan Tuhan. Yang kemarin dalam persekutuan saya ingatkan, intisari daripada suara panggilan Tuhan kepada semua umat, yaitu mari ikutlah aku. Mari ikutlah aku. Berjalanlah di belakangku. Itu berarti, saudara, kita dipanggil untuk meninggalkan kingdom of self kita, jalan kita sendiri, cara-cara kita sendiri, bahwa kita semua harus bertempur dengan kingdom of God, antara kingdom of self, dan kalau kita tidak mampu menyerah, dalam peperangan itu selalu ada yang menyerah, dan meletakkan senjata kita, yaitu kingdom of self kita itu, saudara, kita tidak akan dapat mengikut Kristus. Panggilan kita adalah mengikut Kristus. Tinggalkan jalanmu semua dan ikutlah aku. Kita harus menyangkal diri kita, meninggalkan cara, jalan, pilihan, kehendak kita sendiri, dan mengikut Tuhan. Karena jalan itu, saudara, membawa konsekuensi. Dan itu konsekuensi yang terutama, terpenting dalam kehidupan ini, bukan hanya penyesalan sakit perut 1-2 jam, atau sehari menyesal, atau saudara sebulan oleh karena rambut saudara salah potong, atau saudara menyesal karena salah pilihan pasangan hidup saudara. Ini penyesalan kekal dan abadi. Yesus berkata, saudara, di Yohanes 10 ayat 10, pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Maka lebih banyak orang mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh pencuri itu, karena jalan itu lebar dan luas. Tetapi aku memiliki jalan yang sempit, yaitu jalan di mana kita harus menyangkal diri kita, membunuh kingdom of self kita, dan berkata, hidupku bukan aku lagi. Kita harus beralih kepada jalan dan cara Tuhan. Dan itulah jalan kehidupan buat kita. Saudara sudah menjadi Kristen berapa lama pun, selama saudara belum mengalami tahap peperangan antara kingdom of self dan kingdom of God, dan saudara belum menyerah dan meletakkan senjata saudara, saudara masih terus mengadakan perlawanan, resisten, dengan lebih mengajukan kingdom of self kita ini, saudara hanya Kristen KTP. Tapi kalau sudah tergeletak dan mati bersama dengan Tuhan Yesus di kayu salib dalam dosa itu, dan hidup baru dan beralih, sebagaimana Tuhan Yesus mengajar, datanglah kerajaanmu. Itu artinya sudah menyerah. Saya tidak akan hidup dalam kingdom of self, tetapi datanglah kingdom of God dalam hidup kami. Dan itulah, saudara, dikatakan sebagai jalan kehidupan. Aku datang supaya engkau mempunyai hidup, dan hidup dalam kelimpahan. Maka dia berkata, akulah jalan, kebangkitan, dan hidup. Nah, firman Tuhan kita hari ini kita diingatkan, tak ada satupun kita yang akan sampai kepada kehidupan. Jalan itu hanya melalui aku. Ikutlah aku. Dengan
demikian saudara, sekali lagi Allah memberi kebebasan kepada umatnya Israel dalam memilih. Aku memanggil kamu pilihan hari ini, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kebinasan, berkat dan kutuk dalam hidup kita. Dan Allah menawarkan hal yang sama kepada kita, saudara. Pilihlah kehidupan dan dengar suaranya. Mari, ikutlah aku. Akulah jalan kebangkitan dan hidup. Tak ada yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu jalan kehidupan, tetapi juga ada jalan kebinasaan. Saudara, apakah itu berakhir? Tuhan yang Maha Kasih, bacaan kita yang kedua dari Rasul Petrus mengingatkan kepada kita, begitu kasihnya dan sabarnya Dia, sehingga penghakiman itu tidak selalu nyata dalam hidup kita di dunia ini. Bukan kita sering seperti pemazmur protes, marah. Kenapa ada orang yang jahatnya seperti ini, tapi hidupnya makmur dan senang? Dan Tuhan sudah beri jawab. Itu masih kesabaran Tuhan dan kasih Tuhan menanti agar dia tetap terus ingat akan pilihan ini. Tapi ingat, kata Tuhan, ada waktunya dari pilihan itu. Pergumulan lama saya, mengapa Tuhan Maha Kasih tapi menjebloskan manusia ke dalam kebinasan? Dan pertanyaan itu menggelisahkan. Kau Maha Kasih, tetapi mengapa Engkau membawa orang juga masuk ke dalam kebinasan? Mengapa Allah yang Maha Kasih tega menjebloskan orang yang berada dalam jalan kebinasan itu? Sampai saudara, saya memahami firman Tuhan pada hari ini. Kepadamu diperhadapkan pilihan. Mengapa saudara? Nasib dari Rut dan Orpa itu berbeda. Dua-duanya sama perempuan Moab. Nasib mereka juga nyaris sama persis. Keduanya menjadi menantu bangsa asing di negerinya sendiri. Lalu suaminya semua juga mati dan menjanda di usia yang sangat muda. Mereka juga tinggal bersama dengan Naomi, mertuanya yang juga sudah janda. Nyaris sama. Namun akhir kehidupan mereka berbeda. Sudah baca? Akhir kehidupan mereka berbeda. Dan itu ternyata bukan karena Tuhan menjebloskan yang satu dan kemana. Itu pilihan mereka sendiri. Garis bawah itu. Itu jawaban Tuhan kepada saya. Itu pilihan mereka sendiri. Rut memilih dan bersikeras, jangan engkau izinkan aku meninggalkan engkau. Di mana engkau berada, di situ aku ikut jalanmu. Mengikut Naomi dengan kasihnya, dengan ketaatannya. Sebaliknya Orpa memilih jalan yang lain untuk tetap tinggal di Moab. Dan saudara pun melihat Orpa lenyap dari catatan dari Alkitab. Tetapi Rut, perempuan Moab, dipakai Tuhan bahkan menjadi bunda yang nantinya akan melahirkan keturunan, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dua orang, saudara, di satu tempat yang sama, di satu waktu yang sama, diperhadapkan hal yang sama, yaitu disalibkan di samping Yesus di kiri dan kanannya. Mereka juga mengalami nasib yang sama, menerima upah dari kejahatannya sebagai penyambut. Tetapi nasib mereka yang di kiri dan kanan berbeda.
Yang satu memilih untuk mengolok-olok Yesus. Tetapi yang satu memilih berkata, kalau engkau sampai ke surga, ingatlah aku. Dan Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama dengan aku ke Firdaus. Saudara, Tuhan tidak menjebloskan manusia ke dalam kebinasan. Firman Tuhan hari ini begitu kasihnya, Dia menunggu dan menanti. Sehingga hukuman tidak segera diturunkan. Hari maut kebinasan itu tidak segera diturunkan. Itu rahmat kesabaran panjang Tuhan. Tidak menginginkan satupun dari kita binasa. Tetapi kalau kita terus memilih jalan itu bukan Tuhan menjebloskan kita ke dalam kebinasan. Itu pilihan kita sendiri. Jadi pada akhirnya, saudara, hanya akan ada dua macam orang dalam kehidupan kita. Yaitu orang-orang yang berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Tetapi ada orang yang kedua, di mana Tuhan kemudian berkata kepadanya, jadilah kehendak-Mu. Bukan Tuhan yang menjebloskan dalam kebinasan, tapi kehendak-Mu sendiri, pilihan-Mu sendiri. Memang mau berjalan dalam kebinasaan itu. Tuhan yang Maha Kasih saudara menyediakan jalan keselamatan. Akulah jalan kehidupan, ikutlah aku. Tapi kalau saudara membelakanginya, saudara menolaknya, saudara tetap hidup dalam kingdom of self dengan cara dan jalan saudara, waspada. Karena kita berjalan dalam jalan kebinasan.